Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semoga kita diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan kuliah online ini. Di sini kami akan menjelaskan tentang pelestarian bahan pustaka. Berikut ini adalah anggotanya. Yang pertama adalah Muhammad Syafiq, yang kedua Rizky Alvina, yang ketiga Brian Reganda Putranto, yang keempat Intan Faiza, yang kelima dan yang terakhir adalah Feni Hamlul M. Adapun materi yang akan kita presentasikan yaitu yang pertama pengertian pelestarian bahan pustaka, yang kedua tujuan pelestarian bahan pustaka, yang ketiga fungsi pelestarian bahan pustaka, yang keempat metode pelestarian bahan pustaka, yang kelima bentuk pelestarian bahan pustaka, dan yang terakhir faktor dan upaya pencegahan bahan pustaka. Pengertian pelestarian bahan pustaka. Pengertian perawatan dan pelestarian bahan pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Buka kurung tahun 2001 halaman 935 tutup kurung. Perawatan berarti sebuah proses, cara, perbuatan merawat, pemeliharaan, dan penyelenggaraan. Jadi, perawatan bahan pustaka berarti cara merawat dan memelihara bahan pustaka. Sedangkan, bahan pustaka adalah salah satu unsur paling penting dalam sebuah sistem perpustakaan, sehingga harus dirawat dan dilestarikan, mengingat nilainya yang mahal dan sangat berharga. Bahan pustaka di sini bisa berupa buku, terbitan berkala, seperti surat kabar dan majalah. Selain itu, bahan pustaka juga ada yang berupa audiovisual, seperti audio kaset, video, dan lain sebagainya. Tujuan pelestarian mengusahakan agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan. Koleksi yang dirawat dimaksudkan bisa menimbulkan daya tarik sehingga orang yang tadinya enggan membaca atau enggan memakai buku perpustakaan menjadi rajin menggunakan jasa perpustakaan. Tujuan pelestarian bahan pustakaan lainnya yaitu menyelamatkan nilai informasi dokumen, menyelamatkan fisik dokumen, mengatasi kendala kekurangan ruang, mempercepat perolehan informasi, seperti dokumen yang tersimpan dalam CD sangat mudah untuk diakses, baik dari jarak dekat maupun jarak jauh, sehingga pemakaian dokumen atau bahan pustaka menjadi lebih optimal. Fungsi pelestarian bahan pustaka. Fungsi perlindungan. Bahan pustaka dilindungi dari berbagai faktor yang dapat menyebabkan kerusakan pada bahan pustaka. Yang kedua, ada fungsi pengawetan. Fungsi pengawetan melestarikan bahan pustaka dengan baik agar bentuk fisik bahan pustaka menjadi awet dan diharapkan dapat bertahan lama. Yang ketiga, ada fungsi kesehatan. Dengan pelestarian yang baik, bahan pustaka dapat terhindar dari jamur, bebas dari debu dan binatang perusak lainnya, sehingga pengguna dapat bersemangat dan bergairah untuk membaca bahan pustaka tersebut. Yang keempat, ada fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan mendidik pustakawan dan memakai untuk dapat merawat dan memakai bahan pustaka dengan baik, serta menjaga dan menghargai kebersihan. Yang selanjutnya ada fungsi kesabaran. Pustakawan diharapkan mampu merawat bahan pustaka dengan tingkat kesabaran yang tinggi. Lalu ada fungsi sosial. Dalam pelestarian, pustakawan harus mengikut sertakan pengguna untuk tetap merawat bahan pustaka tersebut. Ini dilakukan untuk kepentingan keawetan bahan pustaka. Ada fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi dengan pelestarian yang baik, bahan pustaka dapat tetap awet. Hal ini dapat menghemat keuangan. Yang terakhir, ada fungsi keindahan.
Dengan penataan bahan pustaka yang rapi, perpustakaan akan terlihat lebih indah untuk dipandang oleh penggunanya, sehingga hal tersebut menambah daya tarik pengguna untuk datang kembali ke perpustakaan. Metode pelestarian ada dua cara. Yang pertama, preventif. Preventif dapat diartikan sebagai pencegahan. Preventif merupakan sesuatu hal yang dilakukan karena tidak menginginkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di masa mendatang. Contohnya, peraturan di perpustakaan. Karena dengan tidak ada peraturan, maka perpustakaan akan kacau dan tidak teratur, yang mengakibatkan pustakawan kesulitan dalam mengelola bahan pustaka. Yang kedua, ada kuratif. Kuratif dapat diartikan sebagai perbaikan. Kuratif merupakan sesuatu hal yang sudah rusak atau lapuk yang akan diperbaiki dan menjadi bermanfaat lagi. Tindakan kuratif untuk melestarikan bahan pustaka yang telah mengalami kerusakan dengan mengidentifikasi koleksi yang sudah rusak dan pencegahan terhadap koleksi yang masih baik kondisi fisiknya, sehingga dapat terpelihara dengan baik. Bentuk pelestarian bahan pustaka. Yang pertama adalah menambal. Menambal adalah menutup bagian kertas yang berlubang. Menambal dapat dilakukan dengan kertas Jepang dan perekat kanji. Yang kedua adalah menyambung. Menyambung adalah proses merekatkan bagian kertas yang sobek atau lemah karena lipatan. Biasanya menyambung diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu, agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau lebar. Yang ketiga, proses lining, yaitu proses pelapisan satu permukaan kertas dengan bahan penguat. Proses ini biasanya digunakan untuk kertas yang sudah agak rusak, agak rapuh, dan sobek. Yang keempat adalah laminasi, yaitu proses pelapisan dua permukaan kertas dengan bahan penguat. Perbaikan ini dilakukan khusus untuk bahan pustaka yang sudah rusak, rapuh, dan sobek. Yang kelima adalah enkapsulasi, yaitu cara preservasi kertas dengan menempatkan lembaran bahan kertas di antara dua film plastik polister untuk menghindari kerusakan fisik karena sering dipegang. Yang keenam adalah deasidifikasi, yaitu suatu tindakan untuk menetralkan asam yang dapat merusak kertas dan memberikan bahan penahan atau buffer untuk melindungi kertas dari pengaruh asam yang berasal dari luar. Yang ketujuh adalah fumigasi, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengasapi bahan pustaka dengan menggunakan uap atau gas beracun untuk membasmi serangga atau jamur yang menyerang pada bahan pustaka. Selanjutnya yaitu faktor dan upaya pencegahan kerusakan bahan pustaka. Secara garis besar itu faktor penyebab kerusakan bahan pustaka itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu merupakan kerusakan yang disebabkan oleh karakteristik bahan pustaka itu sendiri. Faktor internal itu bisa berupa dari faktor buku itu sendiri, kemudian zat asam yang terkandung dalam kertas, kemudian kerusakan kimiawi pada kertas. Nah, yang faktor buku itu sendiri yaitu biasanya bisa berupa bahan kertasnya, tinta cetaknya, perekatnya. Kemudian zat asam yang terkandung dalam kertas itu umumnya bahan pustaka kan mempunyai sifat kimia dan sifat fisik yang berbeda, sehingga antara bahan pustaka satu dengan yang lainnya itu memiliki daya tahan yang berbeda pula. Ada yang bertahan hanya 10 tahun sudah rapuh, ada juga yang bertahan lebih dari 10 tahun bahkan beratus-ratus tahun. Kemudian kerusakan kimiawi pada kertas. Kerusakan kimiawi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kerusakan oksidasi. Kerusakan oksidasi ini disebabkan oleh senyawa kertas yang berpengaruh mengurainya kertas.
Cahaya juga akan mempercepat kerusakan oksidasi. Namun, cahaya di sini yang dimaksud adalah cahaya yang alami. Sedangkan cahaya buatan seperti lampu itu tidak terlalu merusak. Biasanya kerusakan oksidasi ini ciri-cirinya yaitu warna kertas memudar. Kemudian kerusakan yang kedua yaitu kerusakan hidrolisis selulosa. Kerusakan ini disebabkan oleh air yang berpengaruh pada rapuhnya kertas. Kelembapan yang terlalu tinggi akan menyebabkan tinta yang larut dalam air akan menyebar dan kertas pada buku saling menempel dan sulit dilepas saat kering. Sedangkan kelembapan yang rendah menyebabkan kertas menjadi keriput. Nah, yang kedua itu merupakan faktor eksternalnya. Menurut Karmidi Martoatmojo tahun 2009, dalam Sumarno, kerusakan bahan pustaka itu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu faktor manusia. Faktor manusia ini adalah faktor yang paling umum terjadi, sebab gunanya buku itu kan memang untuk dimanfaatkan manusia. Apalagi satu buku itu bisa dimanfaatkan lebih dari satu orang dalam sebulan atau bahkan seminggu. Sehingga tentu saja akan terjadi kerusakan apabila tidak dipergunakan secara hati-hati oleh pemustakanya. Biasanya kerusakan ini bisa berupa merobek bagian halaman buku, mencoret-coret buku, melipat bagian buku. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor biota. Biasanya faktor ini disebabkan oleh jamur, gangguan serangga seperti rayap, kecoa, dan hewan pengerat seperti tikus. Spora jamur ini selalu ada dalam udara dan bisa tumbuh dalam kondisi hangat dengan temperatur 32 sampai 35 derajat Celcius dan kelembapan di atas 70% RH. Kondisi ruangan yang gelap dan sirkulasi udara yang sedikit juga memicu tumbuhnya jamur. Jika serangga itu memilih hidup di tempat yang gelap, hangat, dan lembab, serangga itu biasanya merusak bahan pustaka pada malam hari. Jika berupa binatang pengerat, itu biasanya merusak bahan pustakanya itu dengan cara memakannya untuk dibuat sarang. Binatang ini juga meninggalkan kotoran yang menyebabkan bahan pustaka itu menjadi kotor dan berbau. Faktor selanjutnya yaitu faktor penempatan koleksi. Penempatan koleksi yang sangat dempet dan rapat itu akan menyebabkan kerusakan bahan pustaka karena tidak ada rongga untuk sirkulasi udara. Dan yang terakhir yaitu faktor bencana alam. Ini yang tidak dapat dihindari tapi bisa diwaspadai. Masuk ke subbab bagian yang terakhir yaitu upaya pencegahan bahan pustaka. Jika kerusakan itu berupa hidrolisis selulosa, itu kita bisa mengatur suhu udara yang ideal. Suhu udara yang ideal ini yaitu antara 20 sampai 24 derajat Celcius dan 6 sampai 8 RH. Untuk mendapatkan kondisi seperti ini, satu-satunya cara yaitu dengan memasang AC 24 jam sehari dalam seminggu. Jika hanya dipasang setengah hari karena faktor biaya, maka AC itu harus disetel dengan temperatur antara 26 sampai 28 derajat Celcius. Namun jika terjadi temperatur dan kelembapan yang tinggi, maka harus membuat ventilasi yang sempurna dengan dehumidifier untuk menurunkan kelembapan udara dalam keadaan tertutup atau silicia gel untuk menurunkan kelembapan udara dalam lemari.
Kemudian selanjutnya yaitu kerusakan yang disebabkan oleh oksidasi. Ini bisa kita cegah dengan memberi gorden pada jendela untuk menghalangi pantulan langsung sinar matahari. Kemudian memasang filter pada lampu TL. Yang ketiga yaitu jika kerusakan itu disebabkan oleh faktor manusia, langkah-langkah yang bisa kita lakukan yaitu adalah memberikan pengertian kepada pemustaka tentang arti dan pentingnya sebuah buku dan memperlakukan buku dengan baik. Kemudian melarang pemustaka membawa makan dan minuman dalam ruangan. Kemudian menata ruang baca dan koleksi sedemikian rupa sehingga memudahkan pemustakanya. Selanjutnya yaitu faktor biota. Caranya membersihkan lingkungan dari tempat koleksi agar tidak ada binatang bersarang di dalamnya. Tidak meninggalkan sisa makanan dalam ruangan perpustakaan. Pemberian insektisida melalui penyemprotan pada rak-rak buku akan menghindarkan buku dari gangguan serangga dan tumbuhnya jamur. Selanjutnya faktor penempatan koleksi. Buku diatur di rak dengan baik sehingga bisa terjadi sirkulasi udara yang lancar. Pengaturan ventilasi dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk menjaga agar tidak terjadi kelembapan terhadap bahan pustaka. Dan terakhir faktor bencana alam. Kabel listrik harus diperiksa secara berkala, bahan yang mudah terbakar harus dijauhkan dari bahan pustaka. Alarm seperti smoke detector harus dipasang untuk mengetahui dengan cepat adanya kebakaran. Alat pemadam kebakaran harus diletakkan di tempat-tempat yang mudah dijangkau manusia. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5 untuk hari ini. Kalau ada salah dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.